Pada halaman 36, tema 1, kita akan membaca wacana tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan rendah? Nah, marilah kita isi diagram berikut ini berdasarkan informasi dan ide pokok yang ada dalam bacaan. Ibu guru akan memberikan contoh ide pokok pada paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5, kalian coba kerjakan ya dengan cara melihat wacana tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya, kalian buka halaman 41. Ayo membaca. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Teks pada paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Lalu kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Setelah kamu amati dan membaca tentang teks pada paragraf pertama, tentukanlah apa pendapatmu. Tulislah di dalam kotak tersebut. Paragraf 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam.
Kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Isilah pada kotak di bawah ini. Selanjutnya, kalian buka kembali halaman 57. Ayo membaca. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Teks berikut memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Bacalah teks dalam hati, temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulan. Isilah tabel berikut berdasarkan bacaan di atas. Gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu.